Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan renungan pagi. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam bacaan tadi, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengambil contoh perumpamaan tentang pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur telah bermurah hati dengan memberikan upah yang lebih kepada pekerja yang hanya sebentar dia bekerja, bahkan sama upahnya dengan yang bekerja sejak pagi. Pekerja yang bekerja sejak pagi menjadi bersungut-sungut karena mereka diperlakukan tidak adil dengan mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar, disamakan dengan mereka yang bekerja hanya sebentar saja. Kebaikan dan kemurahan hati si pemilik kebun anggur itu malah dipersalahkan. Melalui bacaan ini kita diajak untuk menyadari bahwa Allah itu begitu baik dan murah hati. Apa yang dipikirkan manusia di dunia ini
berbeda dengan apa yang diwartakan Yesus tentang kerajaan Allah, bahwa prinsip di dalam dunia adalah bahwa dia yang bekerja paling lama itulah yang mendapatkan upah paling besar. Itu keadilan menurut ukuran dunia. Sedangkan dalam warta kerajaan Allah berlaku hukum kasih. Dengan mengupah sampai sore hari buruh-buruh yang menganggur dan memberinya upah sehari penuh, tuan kebun anggur itu menyatakan kebaikan hati yang melebihi keadilan belaka. Demikianlah sikap hati Allah yang mengizinkan masuk dalam kerajaannya. Ia menawarkan keselamatan yang sama kepada semua orang. Orang yang baru bertobat diberinya anugerah yang sama dengan mereka yang sudah lama menjadi hambanya. Yesus memberikan pesan kepada kita. Janganlah kita merasa lebih unggul karena memiliki kedudukan atau tugas yang menguntungkan. Jangan lupa untuk turut merasakan kepedulian Allah yang ingin menawarkan kasih karunia-Nya kepada sekalian orang. Dan janganlah iri hati terhadap orang lain yang mendapatkan kelimpahan berkat dari Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas hari baru yang membawa kesegaran bagi hidup kami. Terima kasih pula atas cinta dan perhatian dari orang-orang di sekitar kami, terlebih melalui keluarga, teman-teman, dan guru-guru kami. Engkau begitu murah hati, sehingga Engkau memberikan berkat yang tak terhingga bagi kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mensyukuri segala anugerah-Mu, dan ajarilah kami untuk tidak merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain, karena kemurahan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.